Halo kawan, selamat berjumpa dengan kisah pengantar tidur, channel yang akan mengantarkan lelap tidur padamu menuju ke istirahat yang penuh dengan mimpi. Di edisi perdana ini, kisah pengantar tidur akan menceritakan sebuah cerita yang dialami langsung oleh narator. Kejadian tersebut masih membekas sekali hingga saat ini. Begini ceritanya. Di sekitar awal tahun 90-an, di sebuah kampung di pinggiran kota Jakarta. Meski tak terlalu jauh dari kota Jakarta, tapi kondisinya masih bisa dibilang sangatlah kampung sekali. Kondisi jalannya masih banyak yang belum diaspal, masih banyak pula terdapat pohon-pohon besar, dan jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya masih bisa dibilang belum terlalu sepadat seperti saat ini. Di zaman itu, anak-anak biasa pergi mengaji setelah maghrib. Biasanya mengaji di musola atau di rumah seorang guru ngaji. Di kampung itu hanya ada satu guru ngaji, dan masalahnya adalah rumah guru ngaji itu berlokasi di ujung kampung yang dekat dengan sebuah kuburan. Mungkin hal itu adalah hal yang biasa di masa kini. Banyak rumah yang dibangun di dekat kuburan, bahkan ada yang terselip di antara kuburan. Nah, ini bedanya dengan kondisi zaman sekarang. Jika dulu kuburan di kampung pasti berada di ujung kampung dan sangat terpencil. Berbeda dengan saat ini, sebab begitu padatnya perumahan, seolah kuburan berada di tengah pemukiman. Sebab terpencil itulah untuk tiba di rumah guru ngaji itu, harus melewati ladang dan kebun. Dan bila sedang ditanami jagung ataupun singkong, menjelang masa panen maka otomatis jalan itu jadi semakin gelap karena tingginya pohon jagung ataupun singkong. Belum lagi banyak juga pepohonan yang besar dan juga harus lewat rimbunan pohon bambu yang sangat lebat. Dan jika melewati rumpun bambu itu, maka suasananya seperti masuk ke sebuah terowongan. Tak jauh dari rumpun bambu itu, ada mata air yang oleh masyarakat disebut sebagai kobak. Biasanya di pagi dan sore hari, banyak warga yang mandi dan mencuci pakaian di kobak itu. Airnya sangat jernih dan dingin sekali. Di dekat kobak ada sebuah pohon besar yang bernama pohon kemang. Kemang adalah sejenis mangga atau kueni dengan kulit putih kekuningan. Rasanya manis, tapi jika sudah sangat masak. Karena lokasi rumah guru ngaji yang agak terpencil itulah, anak-anak di kampung selalu pergi mengaji dan pulang dengan berbarengan. Dan setiap melewati lokasi dekat kobak tadi, pasti semua mendadak hening. Tak ada yang berani bicara. Jalan pun jadi saling berdekatan. Rasanya sangat lega sekali jika sudah melewati lokasi tersebut. Dan rasanya bukan anak-anak jika tidak punya kisah tentang kejahilan. Biasanya yang menjadi korban kejahilan adalah satu orang anak yang paling dianggap cengeng. Pernah suatu waktu ketika selesai sholat maghrib, sebelum selesai doa setelah sholat, satu persatu anak diam-diam meninggalkan anak yang paling cengeng menuju ke rumah guru ngaji. Dan ketika yang lain sudah mulai mengantri membaca, anak yang kita sebut saja bernama Oim tiba di rumah guru ngaji dengan badan belepotan lumpur. Sambil menangis Oim bercerita jika dia berlari sekencang-kencangnya melewati kobak dan terperosok di pematang ladang yang becek. Cerita Oim tersebut sontak membuat anak yang lain menahan tawa. Di suatu malam, salah seorang anak yang tidak berangkat mengaji mendadak didatangi oleh emak dan abangnya Oim yang menanyakan apakah ada Oim di rumah itu. Dan saat itu sudah jam setengah 10 malam. Kondisi di zaman itu, jam 9 malam saja sudah terhitung sangat larut. Anak yang didatangi itu mengatakan jika dia tidak berangkat mengaji.
Belum sempat emak dan abang Oim mencari ke tempat lain, ternyata bapak Oim muncul bersama dua orang bapak-bapak lainnya yang mengabarkan jika Oim tidak ada dimanapun. Tampak jelas wajah cemas emak Oim mendengar hal itu. Kabar segera tersebar dengan cepat. Tak perlu waktu lama, hampir semua penduduk kampung berbondong-bondong berusaha mencari Oim. Seluruh kampung dijelajahi. Beberapa kelompok hingga dini hari masih berusaha mencari Oim, tapi hasilnya nihil. Emak Oim hanya bisa duduk lunglai dengan air mata yang menetes, melihat kembalinya satu persatu kelompok warga kampung yang datang dari berbagai arah dengan tangan hampa tanpa menemukan Oim. Menurut emak Oim sempat sholat maghrib di rumah karena baru pulang mengerjakan tugas sekolah di sore hari dan tidak sholat di musola. Setelah itu Oim langsung berangkat lagi ke rumah guru ngajinya. Tapi guru ngaji mengatakan jika Oim tidak datang. Jadi Oim tidak pernah tiba di rumah guru ngajinya. Sesepuh kampung mengatakan jika kemungkinan Oim lewat Kobak dan pohon kemang, dan ada kemungkinan Oim diculik oleh penunggu gaib di daerah tersebut. Sesepuh kampung meminta semuanya untuk mencari ke sana dengan membawa alat dapur dan memukulnya dengan keras-keras. Tengah malam itu, sebagian warga mencari ke sekitar Kobak dengan membunyikan berbagai alat dapur. Sinar-sinar obor yang dibawa menambah suasana malam itu menjadi sangat riuh. Emak Oim yang ikut mencari terus memanggil-manggil nama Oim. Oim, pulang Im, pulang. Setibanya di dekat pohon kemang, warga semakin riuh memukul alat dapur yang dibawa, sambil juga memanggil-manggil nama Oim. Tapi sekian lama warga berkumpul di situ, tetap Oim tak ditemukan. Sesepuh kampung akhirnya meminta semuanya pulang. Baru beberapa langkah berjalan, terdengar bunyi seperti orang yang terjatuh. Semua menoleh dan menyangka itu adalah Oim. Semua segera menuju ke arah suara, tapi ternyata tak ada apapun di sekitar pohon kemang itu. Akhirnya semua pun segera pulang. Emak Oim tampak lunglai memikirkan nasib anaknya. 5 hari sejak menghilangnya Oim, masih belum ada kabar berita. Emak Oim juga sudah berusaha mencari kesana kemari, bahkan sampai mendatangkan orang pintar. Tapi hasilnya sama sekali tak ada kabar di mana Oim berada. Dan di suatu sore, ketika Emak Oim sedang menyapu halaman rumahnya, Emak Oim kaget melihat kedatangan seorang ibu tetangganya yang berlari dengan nafas tersengal-sengal dan mengatakan jika Oim ada di bawah pohon kemang. Ibu itu mengatakan jika dia tak berani membawa Oim pulang. Emak Oim tanpa banyak basa-basi langsung menuju ke pohon kemang dan disusul oleh Bapak Oim serta abangnya. Beberapa warga lain yang mendengar kabar itu juga segera menyusul menuju ke sana. Setibanya di Kobak dekat pohon kemang, tampak Oim meringkuk duduk di bawah pohon, masih mengenakan baju lengkap, seperti saat dia hendak pergi mengaji 5 hari yang lalu. Emak Oim histeris dan segera menggendong Oim dibantu oleh abang Oim. Wajah Oim tampak dingin dan tak berkata satu patah kata pun. Sepertinya Oim sendiri bingung dengan apa yang telah terjadi padanya. Hingga saat ini, sampai Oim berkeluarga dan memiliki beberapa orang anak, Oim tak pernah menceritakan apa yang menimpanya di masa kecilnya. Pohon kemang dan kobak itu kini sudah tak ada lagi, berganti menjadi sebuah kompleks perumahan. Begitulah kisah pengantar tidur malam ini.
Jika kawan berkenan, boleh melakukan subscribe dan juga memberikan like serta komentar. Selamat malam dan selamat tidur.